Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin. Sayyidina Muhammadin wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ala ashabihi al-mayamin muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang aku cintai, yang sekarang tersebar di seluruh planet bumi ini. Untuk hadirin, ini tidak saja hadirin, tapi juga ada goibin yang dihubungkan secara virtual dengan pertemuan ini. Acara ini mungkin juga disaksikan oleh beberapa alumni kita yang sekarang tersebar di seluruh dunia. Ustaz Miftah mungkin juga akan memberitakan ini kepada kawan-kawannya yang kemarin mengadakan webinar yang tersebar sejak Amerika, Australia, Inggris, Jerman, beberapa negara-negara di dunia yang berkumpul memperbincangkan apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah ketika terjadi pandemi ini. Miftah menulis dengan sangat bagus kesan-kesan dari webinar itu untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan yang tampaknya mungkin lebih sibuk mengurus ojeknya ketimbang dunia pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dan saudara-saudara, khususnya anak-anakku yang tercinta. Janji setia alumni Mutahari yang ke-7, tadi diulangi juga oleh pembawa acara adalah berterima kasih kepada orang tua, dan kepada semua orang yang berbuat baik kepada saya. Hari ini kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita kepada semua orang yang mengantarkan kita kepada acara ini. Ada kesamaan antara saya sebagai lulusan SMA angkatan 66 dengan lulusan SMA atau SMP, SD angkatan 2020. Kesamaannya ialah pertama, sama-sama mengulang angka tahun, saya 66, ini 2020. Dan yang kedua, sama-sama juga lulus semua. Sama-sama lulus semua dan itu harus kita syukuri. Di samping sama-sama lulus semua, juga sama-sama tidak sekolah. Bedanya, dan bedanya ini sangat utama, yang bedanya ialah pada waktu saya lulus atau 1,5 tahun sekolah saya hampir tidak diadakan di sekolah-sekolah, tetapi kita keluar di jalan-jalan, kita melakukan demonstrasi dan mengubah sebuah sistem politik. Ada yang sama juga dan sangat mengerikan yang patut kita syukuri sekarang ini. Pada zaman saya, pada angkatan 66, pada waktu itu sekolah hampir libur semua, kita demonstrasi, dan di Persada Bumi Pertiwi ini jutaan manusia dibunuh atau terbunuh. Dan jutaan, ada yang menyebut ratusan ribu aja, ada yang menyebut 500.000, tapi ada jutaan umat manusia yang terkapar. Hari ini dan saya bersyukur karena saya termasuk yang tidak pada bagian yang terkapar itu. Jadi bersama saya kemudian muncul tokoh-tokoh politik Indonesia pada zaman ini.
Saya bersyukur karena termasuk di antara angkatan 66 itu dan masih hidup sampai sekarang. Peristiwa itu ditandai dengan meninggalnya 7 pahlawan revolusi. Dan sekarang juga alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, termasuk yang menjadi penyintas, yang survival dari pandemi. Dulu mayat-mayat itu kadang-kadang kita temukan di halaman-halaman rumah atau di aliran sungai atau di lautan. Sekarang mayat-mayat itu dikuburkan dengan cara sembunyi-sembunyi dan kalau bisa hanya sedikit sekali orang yang menyaksikannya. Ala kulli hal, semua yang terjadi ini tetap mengingatkan kita adalah bagian dari penyintas yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah yang bagian ke-7 ini untuk bekal kalian, yaitu berterima kasih kepada orang tua dan kepada semua orang yang berbuat baik kepada kita. Saya baru saja buka, sementara itu dibacakan, saya baru saja buka Google. Hasil-hasil penelitian di dunia barat menunjukkan bahwa orang-orang yang gratitude, orang-orang yang memiliki sifat gratitude atau grateful, orang-orang yang pandai berterima kasih, pertama, mereka lebih sukses di dalam hidupnya. Jadi anak-anak yang kalian ini yang bisa pandai berterima kasih, insya Allah akan sukses dalam hidupnya. Dan sukses itu kalau di Amerika sendiri dihitung dari income, berapa penghasilan kalian nanti. Dihitung juga dari hubungan di antara keluarga, di antara ayah dan anak-anak. Hubungan dengan relationship, mereka sebut hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi orang yang bisa berterima kasih dan pandai berterima kasih di ujung hidupnya adalah orang-orang yang berhasil. Dari Google Internet juga saudara cek di situ bahwa orang-orang yang pandai berterima kasih juga adalah orang-orang yang mengalami improvement atau mengalami perkembangan yang lebih baik dari otaknya. Jadi otak-otak jadi makanan Makassar. Dari para otak yang dilatih untuk berterima kasih akan mengalami kecerdasan yang lebih baik dari rata-rata orang banyak. Sampai jadi bahan penelitian dalam satu cabang psikologi namanya psikologi positif, bahwa orang-orang yang pandai berterima kasih hidup lebih sukses, hidup lebih bahagia, dan mengalami kesehatan mental yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak berterima kasih. Apa akibatnya juga pada orang yang tidak berterima kasih, baik kepada orang tua maupun pada orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidupnya. Dia akan mengalami kegagalan dalam hidupnya, dia tidak sukses, dia tidak bahagia, dan yang paling penting juga dia mengalami kerusakan otak. Ada neural damage, kerusakan otak. Karena orang yang tidak berterima kasih, kerjanya akan mengeluh, mengadu, akan mempersalahkan orang. Nah, tapi orang yang tidak berterima kasih di antara lulusan kita sekarang ini mungkin menggerutu, tidak enak hati, masa perayaan kayak begini nih ya, nggak enak, nggak heboh. Dia batinnya tersiksa. Orang yang tidak berterima kasih sekarang ini mungkin juga akan menyalahkan pemerintah yang melakukan PSBB. Mereka akan bikin cerita-cerita bahwa ini adalah konspirasi dunia, bahwa Cina menggunakan ini untuk menghancurkan negara-negara. Ada yang bilang lagi, Amerika juga mau menghancurkan negara-negara dunia. Atau ada orang-orang kaya sekarang ini seperti Bill Gates dan Rothschild yang berusaha untuk menghancurkan dunia dan mengarahkan kita kepada uang digital dan berbagai teori.
hatinya itu tidak enak. Tapi saudara-saudara kalian yang bersyukur sekarang ini akan menikmati acara ini dengan penuh keharuan. Saya sendiri terharu. Saya bersyukur juga karena alhamdulillah saya membuat sekolah ini, menyaksikan perpisahan, sejak perpisahan angkatan yang pertama sampai perpisahan angkatan yang ke-26. Kalau untuk tahunnya angkatan 2020, angkatan pandemik. Tapi untuk ininya angkatan 26. Saya membangun sekolah ini sejak saya hanya punya anak-anak saya saja. Waktu itu Ustadz Miftah dan Feli, Ibu Feli tidak sempat menikmati sekolah yang saya dirikan. Yang menikmati sekolah yang saya dirikan ada Ilman Fauzi, kemudian Iqbal, dan Ami Sitia. Nah, saya sekarang menyelenggarakan acara perpisahan, sejak perpisahan anak-anak saya sampai perpisahan sekarang ini yang disaksikan oleh cucu saya. Cucu, berdiri. Ya, kenalin, walaupun kamera. Ya, saya bersyukur juga bahwa saya masih diberi usia yang nanti Agustus itu yang ke-72 tahun. Saya masih menyaksikan acara perpisahan ini dengan penuh rasa syukur. Dan saya bahagia karena saya mensyukuri acara ini. Tidak pakai walaupun, tapi acara ini patut kita syukuri. Nah, kalau untuk anak-anak SMA, saya membuat tulisan buat yearbooknya dengan judul Survival of the Nicest. Bahwa yang akan sukses, yang tetap hidup, yang akan tetap jaya adalah orang-orang yang baik-baik. Yaitu orang-orang yang bisa berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Janji alumni yang ketiga. Sekali lagi, berterima kasihlah kepada semua orang yang pernah berbuat baik kepada, bukan hanya orang tua, juga semua orang yang pernah berbuat baik kepada Anda. Dan orang-orang yang diterima kasih itu akan mengantarkan Anda dengan doa-doa mereka untuk mencapai keberhasilan. Berterima kasihlah kepada guru yang telah membagikan ilmunya kepada kalian. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang membantu kalian dalam proses belajar ini. Berterima kasihlah kepada teman-teman yang memberikan kebahagiaan kepada saudara. Hiduplah dalam suasana terima kasih. Dan menurut Al-Quran hanya ada dua golongan di dunia ini. Tidak ada golongan Sunni Syiah. Tidak ada golongan Islam atau dan kafir. Yang ada itu dua golongan saja. Inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafuro. Kami tunjukkan kepada kalian itu dua jalan. Apakah kalian mau berterima kasih atau kalian ini kafir? Jadi menurut Al-Quran, orang yang tidak bisa berterima kasih, tidak bisa, paling tidak menghormati dan memuliakan orang yang membantu dan menolong saudara. Paling tidak saudara tidak melupakan jasa-jasa mereka di dalam hidup ini. Kita ini, nah orang itu adalah orang yang bersyukur. Lawannya adalah orang-orang yang kufur. Dan orang yang kufur akan mengalami kegagalan dalam hidup ini dan pada hidup yang akan datang. Kami doakan saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku sekalian, untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Rabbana auzi'na an nashkura ilaika, Rabbi auzi'ni an ashkura ilaika, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati
inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Dan solehkanlah bantulah aku untuk juga bisa beramal baik. Dan solehkanlah keturunanku, dan inilah aku kembali kepadamu. Ani tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku semua pasrah kepadamu. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.